Perseteruan antara Yaimin dan Shahara semakin memanas setelah keduanya saling melayangkan laporan hukum. Shahara yang lebih dulu melaporkan Yaimin atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE kini justru dipanggil untuk menjalani pemeriksaan di Polresta Malang Kota. Namun jadwal tersebut harus tertunda karena Shahara beralasan masih berada di luar kota. Kuasa hukumnya, Muzaki, menyebut pihaknya belum mengetahui kapan jadwal ulang pemeriksaan akan digelar. Sementara kepolisian mengkonfirmasi bahwa penundaan memang dilakukan atas permintaan Shahara. Alasan keluarga disebut sebagai faktor utama ketidakhadirannya meski pemeriksaan sudah dijadwalkan pada 3 Oktober 2025. Di sisi lain, Yaimin tidak tinggal diam. Melalui kuasa hukumnya, ia juga melaporkan Shahara atas dugaan pencemaran nama baik dan sejumlah pasal lain, mulai dari Undang-Undang ITE hingga KUHP tentang ancaman, pengancaman, dan masuk pekarangan tanpa izin. Polresta Malang Kota menyatakan akan menindaklanjuti laporan dari kedua belah pihak. Bahkan Yaimin rencananya juga akan dipanggil untuk klarifikasi. Meski jadwal pastinya belum ditentukan karena yang bersangkutan masih berada di Jakarta. Situasi ini memperlihatkan betapa konflik pribadi keduanya kini merembet ke ranah hukum yang semakin kompleks dan penuh intrik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Lu tahu kasusnya Shahara Group sama Yaimin? Gue yakin di luar sana masih banyak banget orang yang punya kasus serupa. Entah masalah tanah, masalah tetangga, harta warisan, dan lain sebagainya. Mungkin di antara kalian pernah ngalamin kasus kayak gini atau lagi ngalamin kasus kayak gini. Boleh banget dong yang pernah ngalamin kasus kayak gini dan udah selesai kasusnya, sharing-sharing gimana cara nyelesain kasusnya dengan baik tanpa ada konflik yang besar. Tolong tulis di kolom komentar. Kasih. Gua pikir bakalan ngumpet terus, ternyata enggak guys. Akhirnya Mbak Shahara nongol juga. Nah, kalian ada di tim yang mana? Yang setuju podcastnya Bang Denny dengan Mbak Shahara ini ditayangkan? Atau kalian ada di tim yang setuju dengan podcast Bang Denny sama Mbak Shahara ini untuk tidak ditayangkan? Kalau gua sih setuju ditayangkan aja ya, supaya tidak ada simpang siur atau bisa kita dengar dari kedua belah pihak. Dan ada potongan-potongan video yang gue lihat bahwa Mbak Shahara ini ada permintaan maaf sama Pak dosen ini ya. Kayaknya seru nih guys, gue pengen lihat podcastnya sih. Cuman balik lagi, terserah kalian sih guys. Akhirnya yang ditunggu-tunggu, wali kota Malangnya tampil guys, dan bermaksud untuk melakukan mediasi antara Yaimin sama Shahara. Kalau menurut gua mah nggak usah mediasi lah, nggak usah. Ngapain? Nggak usah mediasi, ngapain? Kalau perlu ya, sekalian tuh RT RW-nya sono sama orang-orang di sono itu dusut sekalian. Berani-beraninya mereka ngusir orang yang jelas-jelas punya rumah, punya sertifikat di situ. Ada sesuatu yang janggal banget nggak sih? Iya kan? Udah, nggak usah mediasi-mediasian, selesaikan secara hukum ya, biar kelar. Toh Yaimin juga udah siap kok. Kalau misalkan dia yang kalah salah gitu, terus dia siap di penjara kok, ya nggak? Oh iya, yang belum nih. Ngomong-ngomong, Pak Wali Kota beli kacamatanya di mana? Bagus, mau dong? Rek, nah ini ada yang bilang gini, ibunya bisa menjembatani ndak? Kalau saran saya, kalau ibu bisa memberikan solusi, coba dimulai dari ibu dulu. Loh, dari saya? Oh, saya kenapa ya? Atau ada yang salah mungkin dengan Vitiku? Jadi, ya kalau dimulai dari saya lah, saya ini kenapa? Kalau bisa menjembatani, ya ini dengan bikin konten yang akhirnya kan bisa sampai tuh banyak yang tahu, terus kemudian viral, akhirnya juga mungkin pihak-pihak terkait bisa menyelesaikan masalah dari kedua belah pihak. Namanya konten kreator ya
ini yang memang lagi rame ya dibahas. Mungkin bentuk membantunya seperti itu. Saya tidak ada kecenderungan kepada siapapun itu ya. Di konten yang kemarin itu saya hanya ingin masalahnya segera terselesaikan. Yang itu tadinya ya mungkin masalah antar tetangga, tapi ini kan ternyata ada sesuatu yang tidak selesai-selesai, sampai kemudian kepala daerah lain yang bicara, terus kemudian juga sampai ke podcast. Nah, harusnya ini kan orang Malang nih ya yang punya masalah, ya diselesaikan di Malang aja. Itu loh maksudku. Kalau menjembatani ya gimana, emang saya juga nggak kenal sama kepala daerah di sini, sama pihak terkait juga saya nggak kenal. Jadi mungkin bentuk bantuan saya ya seperti ini. Kalau dimulai dari saya, ini apa maksudnya? Apakah saya yang punya masalah gitu yang harus diselesaikan? Alhamdulillah saya nggak punya masalah. Jadi kalau dimulai dari saya misalkan menjembatani, ya seperti yang saya bilang tadi, saya biasa bikin konten, bikin VT. Ya ini yang saya bantu, siapa tahu ada pihak terkait yang memang mendengar, lalu kemudian banyak yang berbicara, banyak yang speak up tentang masalah ini, yang akhirnya masalahnya bisa cepat terselesaikan. Itu mungkin cara saya menjembataninya seperti itu gitu loh. Ini gila sih, masalah sepele bisa jadi gede banget. Jadi ceritanya nih ya, Yaimin sama Bu Rosi itu baru banget pindah ke rumah barunya yang kira-kira habis 4M nih teman-teman. Ini rumah mahal banget. Hubungan sama tetangganya aman-aman aja nih, sama Sahara, sama Sofyan. Awalnya ada Maim aja nama juga. Penghuni baru, sering nongkrong bareng, titik kunci karena Sahara punya rental mobil. Masalah pertamanya apa? Gara-gara mobil rentalnya Sahara sering parkir di depan rumahnya Yaimin, jadi mengganggu mobilisasinya Yaimin. Mobil yang nggak bisa keluar, mobilnya Yaimin juga nggak bisa masuk ketika dari luar. Solusinya apa? Solusinya ya udah, Saharanya pindahin kan parkirannya di tempat lain, jangan di depan rumahnya Yaimin. Nah gitu kan, gak usah dapet ke TikTok. Akhirnya jadi ribet. Akhirnya karena kekeh nih ya, maunya diparkir di situ terus, Yaimin keluarin sertifikat, ternyata lahan itu punya dia juga. Nah kan jadi ribet. Seharusnya kayak RT aja udah cukup, malah upload ke TikTok kan. Sumpah ini sepele banget. Nah yang kedua teman-teman, lebih sepele lagi. Kalian denger kan masalah cabul-cabul. Ini sebenarnya simple banget masalahnya teman-teman. Anaknya Sahara itu nyelonong masuk ke rumahnya Yaimin yang sendiri karena istrinya lagi haji. Jadi anaknya Sahara masuk, terus Saharanya masuk nyelonong gitu ke rumahnya Yaimin sendiri. Jadi bertiga tuh. Iya, ladang fitnah lah. Makanya Yaimin naik ke atas buat menghindari fitnah, buat nyuci gitu. Jadi Sahara sama anaknya di bawah. Nah Yaimin yang tadi pakai celana panjang karena mau nyuci baju, ganti pakai celana pendek. Entah kenapa, entah di kejadian seperti apa, mereka berdua akhirnya ketemu dan Sahara di situ baper ngeliat, loh dari celana panjang kok jadi celana pendek. Wah ini mau ngapain nih gitu. Nah solusinya apa? Gampang banget kan solusinya. Loh Pak Kiai kok ganti celana? Pak Kiai mau niat buruk ya ke saya? Seharusnya bilang gitu kan. Simple banget ini. Tapi apa yang dilakukan Sahara? Sahara malah ngecap si Yaimin sebagai cabul. Diteriakin cabul, lu cabul. Akhirnya denger statement kayak gitu, Yaiminnya takut karena emang dia dosen dan juga ustadz. Ya takut lah digituin. Ya udah naik, kiai loh, gelarnya kiai. Ya udah dia naik langsung ke atas menghindari fitnah. Seharusnya solusinya ketika biar ini nggak runyam, kedua belah pihak ketemu. Tadi kenapa lo mau cabulin istri gua? Mungkin Sofyan bantu mediasi kan. Pak Yaimin, enggak kok, tadi saya emang lagi nyuci, makanya saya ganti celana. Simple, selesai, masalah selesai. Tapi ini kenapa jadi ribet? Ini Sahara lu bener-bener kelewatan sih. Kalau menurut gua, lu kelewatan. Masalah dua sepele ini, nggak salah parkir, gara-gara lu parkir akhirnya jadi patok, bahas sertifikat akhirnya
ketok-ketok kan, itu masalah parkir doang. Terus yang kedua masalah cabul, itu sebenarnya klarifikasinya cukup. Parah lu parah gara-gara dua ini yang sepele yang seharusnya bisa diselesaikan sama RT sama klarifikasi antara kedua belah pihak, lu malah bikin seorang kehilangan pekerjaan, kehilangan tempat tinggal yang baru ditempatinnya habis 4M, sama kehilangan kehormatannya. Ini Sahara, lo emang kalau misalkan kejadiannya benar seperti itu, lo emang sangat layak untuk dilaporkan atas nama pencemaran nama baik. Lo emang pantas.